10 tanda pola pikir kita telah dewasa. Dewasa itu bukan dari berapa umurnya, tapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Menurut Carol Bryan, growing up is mandatory, but growing up is optional. Artinya, menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Umur adalah harga tertinggi untuk membayar kedewasaan. Tolak ukur sesuatu kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang, bukan dilihat dari segi usia. Apa sih tandanya kalau pola pikir kita sudah dewasa? Pertama, bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Kedewasaan mengajarkan bahwa hidup tak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Apabila kita yang bersikap tenang saat dihadapkan pada suatu permasalahan, bukan berarti kita diam, tidak peduli, dan mengabaikan masalah, melainkan kita bisa mengontrol diri dari segi emosional. Artinya kita bertindak dengan cara dan pemikiran yang dewasa. Kedua, mampu memilah mana yang baik dan buruk. Kedewasaan membuat kita mampu melihat mana yang baik dan buruk. Menjadi baik dan buruk adalah pilihan hidup, tapi kita tentunya hanya akan memilih yang baik, bukan? Baik itu terkait dalam pergaulan, pekerjaan, gaya hidup, dan lain-lainnya. Jika kita ingin menjadi lebih dewasa, buka mata dan pikiran agar bisa melihat dengan pikiran yang jernih dan tidak secara subjektif. Bagi orang-orang yang dewasa akan berlaku adil dan berusaha berpandangan seobjektif mungkin. Ketiga, tidak gegabah dalam pengambilan keputusan. Kedewasaan datang dari kemauan untuk mengambil keputusan baik itu mudah maupun sulit. Tidak bisa mengambil keputusan merupakan salah satu yang membahayakan hidup. Dewasa itu memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kita akan berpikir panjang dan bijak tanpa gegabah, serta tepat dalam mengatasi permasalahan. Kita akan memikirkan terlebih dahulu sebab dan akibatnya, serta memikirkan tujuan dan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Keempat, mencari solusi, mengakui kesalahan, dan tidak menyalahkan. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita berkontribusi terhadap kesalahan tersebut. Kita berbesar hati dan jujur mengakui kesalahan. Selanjutnya, fokus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun sulit, tetapi introspeksi diri adalah bentuk sikap dewasa. Tidak usah mencari kambing hitam untuk disalahkan, karena buat kita kesalahan merupakan pembelajaran. 5. Dengan besar hati menerima saran dan kritik. Selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari orang lain, karena hal itu merupakan sikap bijaksana dan sikap yang dewasa baik secara pikiran maupun tindakan. Jangan menganggap kritik itu sebagai bahan menjatuhkan. Justru kritik, kita harus berupaya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 6. Mengubah kebiasaan buruk dan belajar dari pengalaman. Sadar tidak sadar, kebiasaan buruk bisa membawa kemunduran pribadi dan sikap kita. Namun kita coba mengubah kebiasaan buruk kita untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dengan begitu kita merubah diri menjadi lebih dewasa. Kebiasaan buruk dan kesalahan kita
yang berdampak kita rasakan menjadi pengalaman hidup kita, sehingga merubah pemikiran awalnya biasa menjadi lebih dewasa. Dari sana kita banyak belajar agar bisa lebih memantaskan diri menjalani kehidupan ini. Ketujuh, menentukan prioritas dan mengatur jadwal dengan benar. Menentukan prioritas sulit bagi mereka yang masih ingin senang-senang layaknya anak-anak. Jika kita sebagai orang dewasa seharusnya sudah menentukan prioritas hidup kita dan merencanakan segalanya dengan matang, seperti halnya mengatur jadwal. Manfaatkan waktu sebisa mungkin. Apa yang ingin Anda capai dan targetkan, menentukan prioritas dan punya perencanaan yang matang serta mengatur jadwalnya, tentu sudah membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Yang kedelapan, peduli dan mengerti orang lain. Sifat paling utama orang yang tidak ingin dewasa atau tidak pernah dewasa adalah sifat egois dan tidak peduli orang lain. Jika kita berhasil mengalahkan ego, akan menjadikan kita pribadi yang dewasa. Mengertilah juga terhadap orang lain dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti. Kita bisa membuka diri untuk menerima pola pikir dan pendapat yang berbeda dan terbuka untuk berdiskusi sehingga wawasan dan pikiran kita terbuka. Setelah kita menjadi pribadi dewasa, kita tidak bereaksi terhadap ketidakdewasaan orang yang lain. 9. Lebih sabar dan tidak mudah tersulut emosi. Karena kita sudah biasa memilah mana yang baik dan buruk, tidak gegabah dalam bertindak, maka kita tidak mudah tersulut emosi ketika menghadapi situasi yang kurang mengenakan. Kita bisa sabar dan mengatur emosi serta bisa mengkomunikasikan perasaan tidak nyaman dengan cara yang baik. 10. Tidak overthinking. Segala sesuatu ketika sudah over memang kurang baik, termasuk dalam hal berpikir. Ketika kita bersikap overthinking pun sangat tergambar dengan jelas jika kita belum menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Dampaknya adalah kita selalu berpikiran negatif, merasa cemas, bahkan depresi, hingga anxiety. Kedewasaan tidak datang begitu saja. Kita harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses, memperbaiki diri menjadi lebih baik dan open-minded, serta berkeinginan dengan sabar untuk belajar dalam setiap proses. Tetap istiqomah.